Kuda Merta menunjuk ke arah dinding karang yang menjulang tinggi. Ayuandira terkejut, demikian pula Cakradara. Dari sela-sela dinding karang, muncullah sosok tubuh seorang wanita. Dan wanita itu berjalan perlahan-lahan menghampiri mereka bertiga. Ayuandira berdiri merapat ke dinding mulut goa, begitu tahu siapa yang datang. Benar dugaanku, bukan? Sekarang apa yang akan kau katakan kepada ibumu, Ayu? Mereka bukan orang-orang jahat, Bu. Mereka bukan penjahat. Bagaimana kau bisa memastikan bahwa mereka bukan penjahat? Kalau mereka bukan penjahat, mereka tidak akan bersembunyi di tempat seperti ini. Hanya seorang penjahat yang tidak berani berterus terang. Oh, Ibu. Ayu mohon Ibu mau percaya kata-kata Ayu. Mereka bukan penjahat. Ayu sudah kenal mereka dengan baik. Bagus. Bagus sekali kelakuanmu. Selama ini kau telah membohongi aku. Selama ini kau telah berdusta di depan ibumu. Dan sekarang kau tertangkap basah. Tapi kau masih juga mau membela diri. Dan kau mau membela orang-orang ini. Orang-orang yang belum kau kenal. Hayo pulang. Tak ada yang bisa kau kerjakan di sini. Hayo pulang bersama ibu. Tidak, Ibu. Ayu bisa pulang sendiri. Pulanglah, Ayu. Memang tidak seharusnya kau berada di tempat ini bersama kami, Ayu. Pulanglah. Jangan menyusahkan hati ibumu. Kalau kau tidak mau pulang, aku akan menyeretmu sampai ke rumah. Pulang. Tidak, Bu. Pulang. Tidak. Lepaskan aku, Bu. Kasihan Ayuandira. Sekarang dia harus menghadapi ibunya. Iya. Tapi bukan salah kita, Kakang Cakradara. Kita tidak pernah mengundang gadis itu kemari. Dia datang kemari atas kemauannya sendiri. Dia seorang gadis yang lugu. Dia masih polos. Kakang, sekarang sudah ada 2 orang yang mengetahui tempat persembunyian kita. Kukira tempat ini mulai tidak aman, Kakang. Sepertinya luka-lukaku sudah mulai sembuh, Adik Kuda Merta. Kalau begitu, kita bisa mencari tempat persembunyian yang lain, Kakang Cakradara. Kita bisa percaya Ayuandira. Tapi ibunya, kalau dia melaporkannya kepada Kepala Desa Pasuruan I, dalam sekejap, orang-orang desa sudah akan datang dan mengepung tempat ini. Aku tidak mau ditangkap seperti penjahat, Kakang. Kita harus segera pergi dari sini. Sementara itu Meisin terus menggelandang putrinya meninggalkan pantai yang banyak terdapat dinding-dinding karang. Ayuandira menangis di sepanjang jalan. Meisin tidak peduli. Dia terus menarik-narik tangan anak gadisnya sambil berjalan menyusuri hutan pantai. Lepaskan tangan Ayu, Bu. Tidak. Ayu bisa berjalan sendiri. Kau ini bodoh sekali, Ayu. Mengapa kau tidak mau mendengarkan kata-kata orang tua? Kau tidak tahu siapa mereka itu. Ayu pernah bertemu dengan mereka, Bu. Dulu, ketika Ayu sedang dalam perjalanan menuju Pasuruan I untuk mencari ibu. Ayu pernah bertemu mereka. Waktu itu, Ayu berjalan bersama Nenek Raga Runting. Kami sempat berkenalan dengan mereka, Bu. Ayu yakin mereka orang baik-baik, bukan penjahat. Dengar, Ayu. Sekarang ini ada 2 orang pelarian yang sedang dikejar-kejar pemerintah Majapahit. 2 orang itu dianggap mempunyai dosa berat kepada raja. 2 orang itu harus ditangkap kembali dan memperoleh ganjaran hukuman yang berat. Barang siapa berani melindungi 2 orang pelarian itu, maka orang itu pun dianggap penjahat dan harus dihukum berat. Mereka memang 2 orang pelarian, Bu. Tapi mereka bukan penjahat. Mereka adalah Tuan Cakradara dan Tuan Kuda Merta. Dia berkata begitu padamu. Bagaimana mungkin 2 orang pelarian bukan penjahat? Mereka hanya dianggap bersalah kepada raja. Tapi belum tentu mereka benar-benar bersalah. Sekalipun mereka tidak bersalah, untuk apa kau membelanya? Untuk apa kau bergaul rapat dengan mereka? Tidak ada faedahnya. Kau ini bodoh. Kau belum banyak pengalaman.
Kalau kau bertindak semau-maumu sendiri, kau bisa menyusahkan banyak orang. Kau bisa menyeret desa Pasuruan I ke tempat bencana. Kau bisa melibatkan ibumu, Bapak Wali Kadep, Bapak Rakeh Pamintihan, dan semua orang desa Pasuruan I. Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya ingin menolong mereka. Untuk apa kau menolong mereka? Ibu adalah seorang tabib. Tentunya ibu dapat menjawab sendiri pertanyaan itu. Mengapa saya menolong mereka? Mereka memang membutuhkan pertolongan. Tuan Cakradara terluka di bagian punggungnya. Dan Ayu sudah memberinya ramuan daun-daunan sehingga luka itu sekarang menjadi kering. Aku memang seorang tabib. Tapi sampai sekarang, aku belum pernah berhubungan dengan penjahat. Apalagi penjahat negara. Penjahat. Mereka bukan penjahat, Bu. Mereka orang baik-baik. Mengapa ibu masih juga belum percaya? Aku tahu, Ayu. Kau pasti tertarik salah seorang di antara mereka, bukan? Siapa di antara mereka yang berkenan di hatimu? Cakradara ataukah Kudamerta? Sudah, Bu, sudah. Jangan bicara soal ini lagi. Ayo, kita pulang sekarang. Ayo! Ayu Wandira tidak mendengarkan teriakan-teriakan ibunya. Gadis itu bergegas pergi. Dia melangkah dengan cepat di sela-sela pohon liar. Meisin terpaksa membuntutinya dari jarak yang agak jauh. Begitu sampai di pondok, Ayu Wandira langsung masuk ke ruangan biliknya dan menjatuhkan tubuhnya di atas pembaringan. Apa yang telah kulakukan ini? Benarkah aku tertarik pada Tuan Cakradara? Benarkah aku jatuh cinta? Entahlah. Aku tidak tahu apa yang kualami sekarang ini. Aku tidak pernah mengalami sebelumnya. Tapi hatiku senantiasa berdebar setiap kali bertatapan pandang dengan Tuan Cakradara. Kasihan mereka. Mereka bukan orang-orang jahat. Tapi mengapa mereka harus menjadi pelarian? Mereka pasti hanya difitnah. Mereka telah difitnah oleh pemerintah Majapahit. Ayu, buka pintunya. Buka pintunya, Ayu. Ayu, cepat buka pintunya. Aku tahu kau belum tidur. Marilah kita bicara lagi secara baik. Ayu, dengarlah kata-kata ibumu. Jangan kau temui lagi mereka. Jangan bermain-main dengan api. Nanti kau hangus terbakar. Kau dengar kata-kata ibumu, Ayu? Dengar, Ayu. Mulai sekarang, kau tidak boleh keluar dari rumah. Kau tidak boleh pergi kemana-mana. Kau tidak boleh berhubungan lagi dengan dua orang itu. Mudah-mudahan saja mereka segera ditangkap pemerintah Majapahit. Keesokan harinya, Meisin pergi ke Surabaya untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang tabib. Dia kembali ke Pasuruan I ketika malam tiba. Baru saja dia turun dari keretanya dan Rakeh Pamintihan sudah tergopoh-gopoh menghampirinya. Celaka, Nyai. Ayu pergi lagi. Bukankah saya sudah menyuruh Bapak Rakeh untuk menjaganya? Maafkan saya, Nyai. Saya lengah. Ayu pergi menjebol jendela ruangan biliknya. Kurang ajar anak itu. Baiklah, kau tunggu rumah Bapak Rakeh. Biar aku yang menyeretnya pulang. Ayu. Anak itu benar-benar keras kepala. Untung aku dapat mencuri kesempatan. Bapak Rakeh Pamintihan lengah dan aku berhasil kabur. Aku harus segera memberitahu Tuan Cakradara dan Tuan Kudamerta. Aku tidak ingin mereka ditangkap seperti penjahat.
Ibu pasti sudah memberitahu Bapak Rake Pamintihan, dan Bapak Rake pasti sudah menceritakannya kepada orang-orang desa. Aku harus segera memberitahu Tuan Cakradara dan Tuan Kudamerta. Mereka harus segera menyingkir dari tempat itu. Lari kecil menyusuri hutan pantai. Dia terus berlari ke arah dinding-dinding karang yang menjulang tinggi. Sebentar kemudian, dia sudah sampai di tempat yang dituju. Tuan Cakradara, Tuan Kudamerta, di mana mereka? Tidak ada siapa-siapa lagi di tempat ini. Kemana mereka pergi? Tuan Cakradara, Tuan Kudamerta, di mana kalian? Rupanya mereka telah pergi. Kemana aku harus mencarinya? Mengapa mereka buru-buru pergi dan tidak menungguku? Aku harus mencari mereka. Aku harus dapat menemukan mereka kembali. Aku akan mencarinya sampai ketemu. Mungkin mereka belum pergi terlalu jauh. Aku akan mencarinya di sepanjang pantai ini. Aiwandira melompat meninggalkan mulut gua karang, dan dia berjalan menyisir dinding-dinding karang ke arah timur. Bulan tua mengapung di atas langit, ombak bergulung-gulung di tengah samudra, dan pecah berantakan menjadi buih menjilat pasir putih. Aiwandira terus merangkak dinding-dinding tebing. Kira-kira 10 pal jauhnya, Aiwandira berhenti. Dia melihat ada 4 orang sedang bertarung dengan sengit. Aiwandira mengintip dari balik dinding karang. Itulah mereka. Rupanya Tuan Cakradara dan Tuan Kudamerta mendapat kesulitan. Mereka bertarung dengan 2 orang laki-laki. Kalau begitu, aku harus membantu mereka. Akan kuusir 2 orang laki-laki jahat itu. Tuan Cakradara, jangan khawatir. Aku akan membantu Tuan. Ayo, mengapa kau menyusul kami? Tuan Cakradara, sudahlah, jangan banyak bertanya. Lebih baik segera kita singkirkan orang-orang ini. Kau, jangan ikut campur. Cepat tinggalkan tempat ini. Dengar manis. Kalau kau tidak segera pergi, kau pun akan kami ringkus bersama 2 orang pelarian itu. Dan kalian bertiga akan kuseret keluar dari tempat ini. Dan kubawa ke rumah kepala desa. Tahu? Kalian ini siapa? Sombong sekali. Kalian tidak berhak menangkap mereka. Jelas, mereka 2 orang pelarian yang dicari-cari pemerintah Majapahit. Sudah jelas itu. Untung sekali, kami dapat melacak persembunyian mereka. Kami akan mendapat upah yang cukup besar jika kami dapat menangkap mereka. Oh, jadi kalian mengharapkan upah yang tinggi? Ya. Kalau begitu terimalah. Ini upah untuk kalian. Sementara itu, Mesin juga sudah sampai di mulut gua karang, tapi dia tidak menemukan siapa-siapa. Tempat itu sunyi, bagaikan tak pernah dijamah manusia. Mereka pasti sudah pergi. Mereka takut aku melaporkan pada kepala desa. Dan mereka sekarang sudah pergi. Tapi di mana Ayu? Apakah anak itu terus mengikuti mereka? Aiwandira, kasihan anakku. Barangkali dia memang benar-benar tertarik pada salah seorang di antara mereka. Kasihan sekali. Dia belum tahu bahaya. Dia belum bisa memilih jalan hidupnya. Oh, Ayu. Mengapa kau tidak mau mendengarkan kata-kata ibumu?
ada selembar rontal terselip di sela-sela batu. Tiba-tiba Mesin melihat selembar rontal terselip di sela-sela batu pipi. Tangannya bergerak melolos rontal. Kemudian dia berusaha membaca aksara-aksara di atas rontal dalam temaram cahaya bulan. Ayu, kalau kau pergi ke tempat ini lagi, kau tidak akan dapat menemukan kami. Kami pun sudah pergi. Kami hanyalah 2 orang pelarian. Sekalipun kami merasa tidak bersalah apa-apa, kami tetap menjadi 2 orang pelarian. Dan kami harus bertahan untuk hidup. Apapun caranya, betapapun pahitnya, kami harus tetap hidup. Kami tidak ingin ditangkap sebagai penjahat, karena kami memang bukan penjahat. Selamat tinggal, Ayu. Terima kasih atas segala pertolonganmu. Kau seorang gadis yang baik. Mudah-mudahan suatu saat nanti kau dapat memperoleh hidup bahagia. Selamat tinggal, Cakradara. Jadi benar, salah seorang di antara mereka bernama Cakradara. Mungkin Ayu tertarik pada Cakradara. Ya, aku pernah mendengar dia mengigo nama Cakradara dalam mimpinya. Ayu, seharusnya kau berhati-hati. Jangan mudah tertarik pada sembarang laki-laki. Kau belum tahu siapa itu Cakradara. Kalau kau tertarik pada seseorang, kau harus menyelidiki benar siapa orang itu. Bagaimana kepribadiannya, bagaimana wataknya, dan apakah dia juga merasa tertarik kepadamu. Ayo, bocah itu pasti mencari mereka. Oh, anakku dalam bahaya. Ayu Wandira sedang menghadapi kesulitan besar. Aku harus membantunya. Oh, tapi bagaimana aku harus mencari? Ke arah mana mereka pergi? Aku tidak mungkin meneliti semua dinding-dinding karang ini. Oh, baiklah, aku akan minta bantuan hati nuraniku. Aku harus dapat menemukan Mesin segera duduk bersila di atas sebongkah batu karang. Matanya terpejam dan pikirannya mulai dikosongkan. Kosong dan bersih. Selanjutnya Mesin merasa mendapat tuntunan hati nuraninya sendiri. Dia bangkit perlahan-lahan, kemudian berjalan ke arah timur, merangkak di atas dinding-dinding karang. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Mesin akan dapat menemukan Ayu Wandira, putri tunggalnya? Dan apakah yang akan terjadi dengan Ayu Wandira? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.